Selamat pagi Bu Desi dan juga selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami kelompok I dari Komunikasi Strategis akan membahas mengenai Image Repair Theory. Adapun kami beranggotakan Ananda Putri 6565, Christopher Stephen 6713, Amay Hendrawan 6695, dan juga Patricia Erika 6587. Pada bagian ini kami akan membahas mengenai Image Repair Theory. Menurut Winkelmann dalam Susilowati dan Purworini, citra merupakan suatu hal yang sangat bernilai karena dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata pihak lain. Citra sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di internal perusahaan. Maka, reputasi perusahaan akan baik ketika hal-hal baik juga terjadi di dalam suatu perusahaan. Dan begitu pun sebaliknya. Apabila perusahaan mengalami masalah atau krisis, maka citra perusahaan juga akan menjadi buruk. Teori pemulihan citra pertama kali dicetuskan oleh William Benoit, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan citra supaya tetap positif dengan asumsi bahwa karena citra yang buruk, maka komunikator akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan nama baik maupun citranya sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat dua komponen yang harus diperhatikan di dalam teori pemulihan citra. Yang pertama yaitu suatu organisasi harus memberikan tanggung jawab melalui tindakannya, serta yang kedua tindakan yang hendak dilakukan tersebut harus berkaitan dengan mempertimbangkan efek yang timbul dan tentunya efek yang muncul tersebut diharapkan dapat memunculkan reaksi yang positif. Dasar teori pemulihan citra yaitu mempertimbangkan dan untuk memberikan respon yang cepat serta tepat terhadap keluhan yang sedang terjadi di masa kritis, karena krisis memiliki sifat yang tidak terduga sehingga dapat muncul sewaktu-waktu. Bagi suatu perusahaan, image atau citra itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Segala upaya dan hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk membangun citra yang positif. Suatu perusahaan akan dinilai memiliki citra positif ketika perusahaan tersebut memiliki citra yang baik di mata konsumen dan juga relasi. Maka, perusahaan tersebut akan dianggap bertahan pada masa krisis dan juga memiliki produk yang baik. Kehadiran teori ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Ketika suatu perusahaan memiliki citra yang positif, maka perusahaan itu akan membuat karyawan yang bekerja memiliki rasa bangga dan secara tidak langsung akan memicu motivasi para karyawan untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Namun jika dilihat dari dampak negatifnya, jika suatu perusahaan tercoreng, maka eksistensi suatu perusahaan akan terancam. Maka dari itu, tugas seorang public relation adalah mampu membangun citra yang positif dari suatu perusahaan dan juga harus mempersiapkan kemungkinan terjadinya krisis kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Namun, teori pemulihan citra ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori ini yaitu dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat ketika menghadapi serangan atau keluhan akibat permasalahan yang terjadi. Namun, walaupun demikian, teori ini harus mempertimbangkan dengan baik tindakan yang dibangun dengan memperhatikan efek yang akan muncul di hari depan. Bisa saja ketika mengambil keputusan yang cepat, namun tidak dipertimbangkan dengan tepat sehingga dapat memunculkan reaksi yang negatif. Selanjutnya, Benoit menyampaikan bahwa terdapat 5 strategi dalam teori pemulihan citra. Yang pertama, denial. Ini merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk merespon segala tuduhan yang diutarakan pada suatu perusahaan. Dan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, simple denial, yaitu melakukan penyangkalan, dan shifting the blame, yaitu mereposisi bahwa yang bersalah itu pihak lain, bukan perusahaan tersebut. Kemudian strategi yang kedua yaitu evasion of responsibility. Dalam strategi ini terdapat 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, provocation, di mana perusahaan menjawab bahwa yang dilakukan itu diakibatkan karena adanya pancingan dari pihak lain atau ada sesuatu hal. Yang kedua, deviability, di mana perusahaan menyatakan tidak memiliki informasi dan kemampuan yang cukup berkaitan dengan kasus atau masalah tersebut. Yang ketiga, accident, di mana perusahaan menganggap bahwa kasus tersebut merupakan suatu kecelakaan atau terjadi secara tidak terduga. Kemudian yang keempat, good intention, di mana perusahaan memberikan niat baik untuk memperbaiki masalah tersebut. Strategi yang ketiga yaitu reducing the offensiveness,
Dalam strategi ini terdapat 5 cara yang dapat dilakukan, yaitu blustering, di mana perusahaan memberikan pernyataan bahwa telah melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Yang kedua, differentiation, di mana perusahaan memberikan pernyataan bahwa terdapat masalah lain yang lebih penting atau lebih besar dibandingkan dengan masalah atau kasus tersebut. Yang ketiga, minimalization, di mana perusahaan menyatakan bahwa kasus tersebut hanyalah sandungan kecil belaka. Yang keempat, attack the accusers, di mana perusahaan menuduh pihak lain sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut atau menyerang kredibilitas pihak yang menuduh dengan mempertanyakan kompensasi atau hal lainnya sehingga publik lebih fokus dengan pihak penuduh. Kemudian yang kelima yaitu compensation, di mana perusahaan memberikan ganti rugi kepada pihak korban sebagai bentuk tanggung jawab sehingga diharapkan reputasi dari perusahaan menjadi lebih baik kembali. Strategi yang keempat yaitu mortification. Ini merupakan salah satu strategi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kejadian atau masalah yang sedang terjadi atau telah terjadi. Kemudian strategi yang kelima yaitu corrective action. Ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk bertindak secara langsung dalam menyelesaikan kasus yang sudah terjadi. Selanjutnya, kelompok akan mengangkat tentang contoh kasus dan analisis mengenai produk smartphone asal Korea Selatan, yakni Samsung Galaxy Note 7. Kehebohan terhadap smartphone berawal dari salah satu pengguna Galaxy Note 7 di Cina yang mengunggah bahwa smartphone Samsungnya itu meledak ketika sedang diisi daya dan membuat cover belakang smartphone itu menjadi meleleh. Hal ini tidak lama kemudian disusul dengan pemberitaan terjadi ledakan HP Samsung Galaxy Note 7 di Korea Selatan. Kemudian beberapa negara lainnya mulai menyebarkan juga bahwa memang ada beberapa kejadian lainnya yang menyebabkan smartphone ini meledak ketika diisi dayanya. Hal ini tentu merusak citra dari brand Samsung akibat produk yang dikeluarkannya dianggap sebagai produk yang membahayakan konsumen dan bahkan mengancam nyawa mereka. Tentunya hal ini mengundang perhatian berbagai media internasional dan nasional, hingga beberapa maskapai penerbangan mengeluarkan aturan baru berkaitan dengan permasalahan ini. Salah satunya maskapai yang mengeluarkan regulasi tentang Galaxy Note 7 adalah Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia mengeluarkan regulasi baru dalam penerbangan bahwa pengguna smartphone Samsung Galaxy Note 7 tidak diizinkan untuk melakukan pengisian daya atau membawa smartphone tersebut ke dalam bagasi pesawat. Menurut survei yang dilakukan, kepercayaan konsumen terhadap brand Samsung mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat kejadian ledakan HP ini. Image repair theory dilakukan oleh Samsung dengan melalui 2 tahap dan klarifikasi secepatnya untuk menindaklanjuti masalah ini. Langkah pertama yang dilakukan oleh Samsung adalah tahap recall, di mana Samsung menarik seluruh produksi dari Galaxy Note 7 yang ada di pasar dan bagi para konsumen akan mendapat kompensasi atas hal tersebut. Setelah melakukan penarikan semua produknya, Samsung kembali mengeluarkan produk Galaxy Note 7 sebagai langkah meyakinkan konsumen bahwa produknya sudah aman. Akan tetapi, kasus smartphone yang terbakar dari Galaxy Note 7 ini masih kembali terjadi yang membuat konsumen mengalami penurunan rasa kepercayaan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya terhadap brand dari Samsung. Hal ini dapat terjadi diakibatkan karena permasalahan pada sel baterai yang digunakan sehingga ledakan timbul akibat kesalahan arus anoda dan katoda yang ada di dalam baterai smartphone tersebut. Setelah langkah recall dilakukan sebagai tahap pertama dan gagal, selanjutnya Presiden Samsung Electronics yakni DJ Koh mengumumkan dengan resmi akan menarik produk Galaxy Note 7 dari pasar dan menghentikan proses produksi smartphone tersebut. Samsung memberitahu kepada khalayak bahwa ia akan berfokus pada seri terbarunya yaitu Galaxy S7 dan S8 dalam upaya untuk langkah pedulinya Samsung terhadap keamanan dan keselamatan dari para konsumennya. Memang pada awalnya kejadian ini merugikan kerugian besar bagi Samsung yang menyebabkan keuntungan Samsung menurun sebanyak 30% dan penjualan produk Apple yang meningkat. Karena Samsung dan Apple merupakan kompetitor yang cukup besar dalam bidang smartphone.
Namun, pemastian dan kontrol terhadap produk baru yang akan diluncurkan Samsung, yakni Galaxy S7 dan S8 mendapat respon baik dari masyarakat dan mulai menstabilkan lajur perekonomian Samsung untuk normal kembali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai image repair theory. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi selanjutnya.